Halo, selamat datang ke presentasi untuk pemenuhan tugas UTS II 3140 Web and Mobile Application Development. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afnan Fawaz dengan NIM 182222111. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pemenuhan tugas ini berupa website berjudul PyLab. PyLab sendiri merupakan website virtual lab yang berfokus kepada materi fisika yang memang hanya berfokus kepada dua materi dari fisika itu sendiri, yaitu yang pertama GLB, gerak lurus beraturan, dan yang kedua GLBB, gerak lurus bebas beraturan. Oke, masuk ke dalam presentasi selanjutnya. Di bagian pertama itu ada bagian sistem thinking PyLab. Jadi sistem thinking, bagaimana saya menggunakan sistem thinking untuk membuat PyLab ini. Sistem thinking sendiri itu merupakan, penggabungan dari banyak-banyak elemen yang memang terkait virtual lab untuk PyLab ini yang bertujuan untuk mendukung pemahaman pengguna dalam mempelajari materi terkait fisika tersebut. Nah, elemen-elemen apa aja sih yang ada pada PyLab? Jadi sebelumnya saya merancang sebuah elemen-elemen untuk nantinya berinteraksi sehingga menciptakan sebuah virtual lab, yaitu saya memberikan ada 5 elemen pertamanya. Yang pertama, ada simulasi tentang bagaimana GLB itu bekerja. Jadi saya berpikir, oh untuk membuat sebuah virtual lab saya harus berpikir bahwa pertama itu ada simulasinya dulu, itu untuk GLB dan juga GLBB. Jadi yang kedua. Dan yang ketiga itu ada penjelasan dasar. Jadi untuk sebuah simulasi, masa tidak ada penjelasan dasar terlebih dahulu? Maka saya berpikir ada harus elemen sebuah penjelasan dasar terkait GLB dan GLBB. Yang keempat, ada latihan juga. Ketika orang sudah memahami apa maksudnya, orang sudah memahami bagaimana menggunakan simulasinya, maka perlu juga sebuah latihan. Dan terakhir, itu ada platform yang mewadahi semua itu. Akan dijelaskan lebih lanjut di bagian slide selanjutnya. Oke, jadi komponen tersebut bagaimana sih? Komponen tersebut akan merepresentasikan sistem thinking ini. Jadi elemen-elemen tersebut itu pertama, saya berpikir tentang GLB. Oh, GLB itu tentang sebuah gerak lurus beraturan yang mana memang hanya berfokus kepada velocity atau kecepatan. Nantinya saya memberikan sebuah grafik, oh sebuah penjelasan, dan juga memberikan sebuah simulasi. Selanjutnya tentang GLBB. Oke, GLBB itu perbedaannya ada di bagian akselerasi dan juga degree atau sudut. Nah, nanti kayak saya berpikir juga selanjutnya, oh ini juga harus membuat sebuah simulasi untuk membuat lebih paham. Terakhir, itu harus ada latihan. Latihan untuk membuat keduanya itu lebih paham. Nah, tapi apa hal yang kurang itu adalah sebuah platform yang bisa membentuk semua ini. Platformnya berbentuk apa? Selanjutnya saya berpikir, oh harus ada sebuah elemen website yang mana nanti akan membuat sebuah front end juga back end yang akan mewadahi ketiga aspek ini. Lanjut ke bagian design thinking. Setelah saya menyusun elemen-elemen dan juga menceritakan bagaimana elemen tersebut berinteraksi, lanjut ke bagian design thinking. Di design thinking saya menggunakan konsep 5 aspek yang memang udah ada pada design thinking. Yang pertama bagian empathize. Di bagian empathize itu saya mempelajari bagaimana GLB dan GLBB dan juga melakukan survei kepada anak TPB. Lebih tepatnya saya bertanya-tanya atau istilahnya wawancara terhadap anak TPB itu bagaimana kira-kira mereka tanggapan mereka terkait kedua materi ini. Selanjutnya di bagian define, saya mengetahui bahwa materi terkait, GLB dan GLBB ini memang mudah dipahami, tapi tetap sulit untuk pengaplikasiannya. Karena saat TPB itu advance sekali pemahamannya, sehingga perlu pemahaman mendetail terkait bagaimana sih cara menggunakannya. Ketika saya sudah mengetahui bahwa GLB dan GLBB itu harus diketahui dengan cara pengaplikasian, saya memikirkan sebuah output, yaitu di bagian sini ada konsep visual dari GLB dan GLBB. Selanjutnya di bagian ideate. Di ideate, itu akhirnya saya berpikir sebuah ide bagaimana saya menciptakan sebuah visual tersebut. Nah, output yang dihasilkan ketika saya berpikir tentang di bagian ideate, itu adalah sketsa kasar terkait grafik GLB dan GLBB. Jadi saya memikirkan sebuah sketsa kasar gimana bentuk ngebuat sebuah GLB. Kalau GLB mungkin saya buat, sebuah garis lurus nanti yang akan hitung velocity-nya. Kalau GLBB saya berpikir tentang, oh ini harus, berbentuk grafik, grafik mungkin parabola, bagaimana menghitung, eee lain-lainnya. Lanjut di bagian prototype. Di bagian prototype saya berpikir untuk bagaimana cara mengimplementasikan semua hal ini, menggunakan website tentunya dan juga menggunakan aspek-aspek yang memang diperlukan. Pada bagian prototype, saya berpikir untuk menggunakan Figma, HTML, CSS, dan JS sehingga menghasilkan sebuah output yaitu berupa website PyLab. Dan terakhir, pada bagian tes itu saya menguji prototype saya dan memperbaiki kesalahan-kesalahan. Setelah saya melakukan user testing, menemukan sebuah bug, dan juga saya mencoba meminta feedback dari salah satu teman saya untuk menggunakan ini dan menemukan sebuah feedback, salah satu contohnya seperti ini, website-nya itu tidak bisa digunakan, cross platform, yaitu misalkan tidak bisa digunakan di HP, maka saya harus, melakukan debug terhadap hal tersebut.
Selanjutnya, penjelasan terkait UCD. User Centered Design. Pengaplikasian konsep UCD di PyLab itu sebenarnya berhubungan dengan konsep yang sebelumnya, yaitu yang bagian design thinking, yaitu yang membantu pada aspek-aspek berikut. Yang pertama, empathize with user. Nah, ketika saya sedang mencari-cari materi tentang GLBB, saya melakukan survei terkait materi ke anak TPB, itu saya mendapatkan sebuah hal, yaitu tentang user requirement gathering, yang mana saya mendapatkan data-data atau informasi-informasi terkait keresahan-keresahan user. Oh, usernya merasa resah karena sulit memahami materinya. Oh, seperti ini. Itulah yang saya dapatkan ketika saya melakukan empathize with user. Yang kedua, defining with problem. Ketika saya melakukan defining with problem, itu saya lebih berfokus kepada bagaimana saya mengatasi, memperjelas masalah tersebut dan juga mencari apa sih hal yang perlu diatasi pada masalah tersebut. Problemnya sudah jelas, yaitu saya menyimpulkan bahwa terdapat sebuah kesusahan bagi para eee, TPB untuk mahasiswa TPB untuk memahami konsep-konsep seperti ini, yang mana, mereka itu kesulitan untuk memahami konsepnya apabila tidak ada visualisasi. Nah, jadi saya mendapatkan sebuah konsep untuk menggunakan visual. Yang bagian ketiga, itu ada editing the solution. Bagaimana sih cara saya menerapkan solusi tersebut? Saya meng-compose sebuah UML, yaitu dari, activity diagram dan juga use case diagram untuk menciptakan kayak gimana sih nanti saya akan membuat website yang bersifat interaktif lab ini agar dapat digunakan oleh mereka. Selanjutnya di bagian prototyping, saya melakukan prototyping dan implementing menggunakan Figma untuk mendesain dan juga menggunakan HTML, CSS, JS serta backend dan hosting untuk mewujudkan sebuah websitenya. Dan yang kelima, melakukan testing with user. Saya melakukan alpha and beta testing and fixing bug dengan melakukan dengan saya sendiri dan juga pengguna lainnya. Selanjutnya di bagian UI UX design. Oke, di bagian UI UX design ini saya menggunakan sebuah Figma. Saya menggunakan sebuah Figma. Akhirnya saya membuat dasar prototype yaitu untuk dua device, untuk desktop device dan juga untuk mobile device yang mana kedua device tersebut umum untuk digunakan oleh pengguna. Yang pertama di bagian desktop device itu saya ada di bagian main dashboard dan juga login. Oke, di bagian main dashboard dan login di sini tertera sebuah logo penjelasan seperti make physics more fun itu seperti sebuah kayak penjelasan dari logonya mau kayak gimana. Terus ada bagian login, penjelasan terkait judul utama dari website ini dan juga opsi untuk menuju ke GLB atau GLBB. Nah, kalau di bagian login page bedanya adalah di bagian login itu diubah menjadi sebuah user. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu ada di login page. Di login page itu akan tertera sebuah pengisian email dan juga password yang mana nanti di bagian login page ini bisa menuju ke bagian register dan di bagian register itu bisa mengisikan sebuah username, email, dan password. Nah, tadi sebelumnya itu ada bagian GLB dan GLBB page yang mana kalau GLB page itu akan berisi sebuah explanation atau penjelasan terkait GLB itu apa dan juga sebuah simulation untuk menjelaskan kayak gimana nanti permainannya akan diadakan. Kalau di GLBB page itu ada sebuah explanation juga dan juga permainan untuk GLBB page. Di sini dapat dilihat contoh permainannya. Itu kalau yang GLB page itu ada sebuah orang berlari menuju finish, kita menghitung velocity-nya. Kalau GLBB page kita seperti melempar bola masuk ke sebuah jaring. Nah, di sini juga ada exam page yang mana tadi ditegaskan sebelumnya bahwa ada sebuah latihan. Di sini nanti akan di bagian bawah dari page tersebut ketika di scroll akan muncul sebuah latihan soal. Oke, kalau di bagian mobile device itu yang pertama ada di bagian GLB page semuanya akan dibuat tidak kolom seperti pada desktop device, namun akan dibuat seperti satu kolom saja, tidak dua kolom. Sehingga ketika menggunakan mobile device itu semua fitur dapat digunakan secara lebih nyaman. Di bagian XAMPP itu sebenarnya pada bagian desktop device terlihat sudah cukup, jadi bisa langsung diaplikasikan di bagian login page dan juga di main page akan seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian UI Analyze. UI Analyze yang pertama di bagian desain responsif. Desain responsif saya itu bahwa PyLab itu akan dapat bisa digunakan baik pada desktop device maupun mobile device. Selanjutnya ada dari penggunaan warna saya cenderung di bagian warna hijau dan juga untuk beberapa aspek yang interaktif seperti untuk permainan simulasi itu akan menggunakan warna biru. Di bagian tipografi saya sendiri saya menggunakan sebuah font Arial Sans Serif yang mana sebagai font primer saya dan juga untuk font size menggunakan bermacam-macam font size seperti font 40, 24, 20, dan 12. Selanjutnya di bagian elemen interaktif itu saya menggunakan beberapa elemen interaktif contohnya seperti pada simulasi yang ada pada GLB page dan juga GLBB page dan juga seperti ada latihan soal yang mana user dapat memilih jawaban dan juga
mendapatkan hasilnya. Oke, masuk ke bagian UX Analyze. Dari semua UI tadi yang sudah dianalisis sebelumnya, itu kita masuk ke bagian User Experience menggunakan metode UX Honeycomb. Yang pertama ada di bagian Useful atau bermanfaat. Jadi PyLab itu menyediakan simulasi interaktif yang dapat memudahkan pemahaman pengguna disertai latihan soal untuk pengaplikasian materi. Yang kedua, PyLab diusahakan untuk usable, yang mana dapat mudah digunakan karena adanya parameter-parameter yang jelas ketika menggunakan simulasi dan juga ada penyertaan ujian dalam satu materi. Jadinya ketika user mengalami kebingungan dalam melihat sebuah rumus, itu bisa tinggal langsung scroll up dan juga memahami lagi dan mengerjakan bagian latihannya lagi. Yang ketiga, findable atau mudah ditemukan. Jadi navigasi dari PyLab itu jelas seperti contoh di bagian navigation bar sebelumnya, itu bagian tulisan register, login, atau bagian card yang ada GLB sama GLBB page-nya, itu tuh sudah jelas gitu. Jadi mereka berdua tuh lebih mudah untuk ditemukan. Selanjutnya yang keempat ada kredibel atau terpercaya. PyLab ini akan menggunakan sebuah sistem autentikasi sehingga user tidak dapat asal masuk ke dalam situs website dan juga user akan lebih merasa aman dari segi privacy dan juga progres penggunanya. Nah, selanjutnya yang kelima, itu ada accessible, yang mana PyLab itu tuh lebih dapat mudah diakses karena dapat diakses di bagian desktop device dan juga mobile device, desirable menarik, yang mana PyLab itu menggunakan warna yang dominan hijau, sehingga lebih menarik, tapi hijau itu tuh kan akan membawa aspek segar, jadi tidak membuat pusing. Selain itu, PyLab juga menggunakan fitur simulasi yang juga menarik untuk dimainkan oleh pengguna, yang memang bahkan pengguna memang tidak ingin belajar detail gitu, hanya ingin bermain. Yang ketujuh, valuable, memiliki nilai. PyLab itu memang pengguna khususnya yang ingin memahami konsep GLB, GLBB, yang mana bisa lebih membantu mereka memahami karena adanya fitur simulasi dan juga XM. Oke, selanjutnya di bagian UML. Yang pertama ada bagian use case diagram. Di bagian use case diagram, itu saya menjelaskan tentang interaksi antara pengguna dengan sistem dari PyLab sendiri. Nah, jadi dari gambar dapat dilihat bahwa user itu dapat melakukan 5 hal. Yang pertama mengakses GLB dan GLB explanation, yang mana juga bisa bermain simulation dari GLB dan GLBB, yang mana juga bisa melakukan exam, tapi untuk melakukan exam itu diperlukan login dan untuk melakukan login itu diperlukan sebuah register. Jadi kelima aspek itu bisa digunakan. Nah, dari hosting sendiri, hosting dapat melakukan apa? Hosting dapat melakukan run website atau menjalankan website tersebut. Dan dari database akan melakukan save progress yang mana itu diambil dari XM. Jadi XM akan langsung disimpan datanya dari save progress dan juga melakukan authentication dari register pengguna. Selanjutnya dari activity diagram. Kalau activity diagram itu ada 3 tokoh di sini. Yang pertama dimulai dari user akan mengakses PyLab. Lalu di sini akan ada sebuah diamond section yang mana user memilih apakah memang sudah memiliki akun. Kalau sudah memiliki akun akan langsung masuk ke login. Tapi kalau belum akan ke register terlebih dahulu. Ketika di register akan nanti setelah selesai melakukan register akan diberikan sebuah autentikasi verifikasi email dan ketika user sudah menuju ke emailnya untuk melakukan autentikasi akan disimpanlah data tersebut dan juga melakukan login lagi di akhirnya. Jadi login hanya bisa dilakukan setelah autentikasi tersebut dilaksanakan. Nah, setelah login itu akan ada kredensial yang akan memeriksa oh ini terdata di database nggak ya akunnya gitu. Nah, setelah melakukan login itu user dapat memilih untuk masuk ke GLBB page atau GLB page yang mana nanti keduanya juga akan ada sebuah eksplanasi dan dari eksplanasi tersebut akan ada juga sebuah permainan penjelasan berupa simulasi dan juga berupa exam dan terakhir itu akan data exam tersebut akan disimpan pada database. Oke, lanjut ke bagian proses implementasi dan teknologi. Oke, jadi bagaimana sih cara saya mengimplementasikan PyLab ini? Jadi yang pertama, dari 3 aspek utama dalam membuat sebuah website, itu yang pertama dari front end-nya. Dalam front end saya menggunakan yang pertama teknologi HTML5. Kenapa saya menggunakan HTML5? Karena di HTML5 itu sudah ada fitur seperti SVG untuk membuat sebuah grafik, terus sudah ada fitur untuk menginputkan sebuah video, ada canvas juga dan ada semantik yang jelas seperti tidak hanya div sama span tapi kayak ada penjelasan terkait seperti header, footer, terus container dan lain-lain. Nah, selanjutnya di bagian front end, selanjutnya di bagian front end setelah HTML5 maksud saya ada CSS3. CSS3 kenapa saya menggunakan CSS3? Karena di CSS3 itu sudah tersedia add media untuk multi platform. Jadi saya bisa membuat desain sendiri untuk bagaimana nanti yang di bagian desktop device dan juga desain sendiri untuk di bagian mobile device. Dan juga ada seperti
fitur-fitur lain tata letak responsif dan juga transition hover. Nah, di bagian JavaScript saya menggunakan apa? Di bagian JavaScript saya menggunakan, untuk menciptakan sebuah aspek yang interaktif pada website saya, bahwa simulasi tersebut dapat berjalan karena adanya JavaScript. Oke, dan juga untuk melakukan sebuah, bantuan dari back-end, itu saya juga menggunakan JavaScript. Di bagian back-end, tapi khususnya saya menggunakan apa? Pertama Firebase, saya menggunakan framework Firebase untuk authentication. Jadi untuk autentikasi saya menggunakan Firebase dan juga untuk database. Selanjutnya di bagian hosting saya menggunakan dua, yaitu di bagian GitHub Pages untuk front end dan juga Firebase Hosting untuk back end. Ini hasil akhir dan evaluasi dari main page-nya. Dapat dilihat ini kalau misalkan, dari desktop device. Kalau misalkan yang kiri itu bagian main page yang belum melakukan login, kalau yang kanan sudah melakukan login. Di sini terlihat bahwa ketika sudah melakukan login, bagian login itu akan terganti menjadi profile. Oke. Terus di bagian login juga kalau misalkan login, mengisi nanti akan keluar sebuah alert, dan kalau misalkan register juga akan keluar sebuah alert untuk meminta user melakukan verifikasi. Nanti kalau melakukan verifikasi gimana? Masuk ke bagian Gmail user, dan ketika masuk ke bagian Gmail user, bisa langsung diklik dan juga melakukan verifikasi, akan ada muncul sebuah email has been verified. Ketika sudah terverifikasi, maka selanjutnya akan bisa muncul ke bagian GLB page. Jadi di bagian GLB page ini nanti user kalau misalkan sudah melakukan login, itu akan berbeda dengan fitur yang sudah belum melakukan login. Kalau yang belum melakukan login bisa dilihat di bagian kiri, yang mana ayo latihannya akan berbeda bentuknya dibandingkan ayo latihan yang ada di bagian GLB page yang sudah melakukan login di bagian kanan. Itu ayo latihan adalah tombol untuk melakukan exam. Jadi kalau misalkan dilihat, tapi fitur untuk penjelasan dan juga simulasi dapat diakses baik melakukan login ataupun tidak. Ini bagian exam-nya, bisa dilihat. Jadi ini fitur yang dikhususkan untuk ketika user sudah melakukan login. Oke. Ini bagian GLBB page, kurang lebih sama struktur dasarnya dengan yang GLB page, namun konten isinya berbeda. Ini bagian exam-nya. Nah, ini bagian database-nya. Jadi hasil dari penyimpanan, dari autentikasi pertama, jadi dari autentikasi yang saya inputkan itu akan masuk ke bagian Firebase database-nya, Firebase yang authentication-nya, dapat dilihat di bagian atas terdapat satu Gmail yang terdata, yang mana itu tadi merupakan akun testing yang setelah saya coba inputkan. Yang di bawahnya itu di bagian Firestore database memberikan sebuah metadata, yang mana data-data tersebut merupakan data dari yang pertama kalau di bagian users itu ada data dari identitas dari usernya seperti email, full name, UID sama username-nya. Kalau misalkan di bagian yang user progress itu akan menyimpan progress mereka ketika mengerjakan sebuah exam. Dapat dilihat di sini ada key 1 atau question 1, key 2, question 2 dan seterusnya. Oke, dari hasil akhir dan evaluasinya dan kesimpulan saya, walaupun PyLab ini terlihat sudah berjalan dan sudah mudah untuk digunakan, nyatanya tuh beberapa konsep terkait GLB dan GLBB itu masih belum sepenuhnya tepat karena terkait GLB dan GLBB ini pemahaman saya terkait kedua aspek itu tuh belum semendalam itu, sehingga saya hanya mengetahui dasarnya. Selain itu, cakupan materinya tuh masih terbatas. Jadi walaupun saya memberikan materi terkait GLB dan GLBB, harusnya PyLab ini bisa memberikan materi yang lebih luas. Contoh seperti misalkan bagian listrik statis atau materi-materi fisika lainnya. Selain itu, desainnya tuh masih terlalu sederhana dan simulasi kadang memberikan kesalahan hitungan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin karena disebabkan hasil kode yang kurang tepat sehingga hasil, perhitungan dari simulasi kurang presisi. Oke, sekian dari hasil presentasi saya, akan tapi saya akan lanjutkan ke bagian demo dari website, dapat disaksikan. Oke, jadi kalau kita mengakses, link dari website tersebut, pertama-tama itu akan masuk ke bagian main dashboard yang belum melakukan login. Jadi di sini ada bagian card GLB, card GLBB, login, dan juga ini tombol untuk melakukan explore ke bagian card-nya tersebut. Oke, kita mulai dari bagian GLB terlebih dahulu. Masuk ke bagian GLB, di sini akan ada tombol di daftar beranda dan login, masuk ke penjelasan, terdapat penjelasan terkait GLB, rumus dasar, dan juga simulasi. Simulasi bagaimana simulasi bekerja? Jadi yang pertama, itu terdapat sebuah bola yang menunjukkan posisinya di mana. Sebagai contoh, saya ambil di posisi 20. Kecepatannya berapa? Kecepatan yang diinputkan itu nanti akan menunjukkan waktunya berapa. Jadi rumus ini, simulasi dari ini sesuai dengan rumus yang ada di sini. V sama dengan S per T. Misalkan saya inputkan kecepatan 10 meter per second. Bola akan berjalan dan menuju ke arah finish. Nanti ketika bola mencapai finish, waktu akan menunjukkan berapa banyaknya waktu yang dihasilkan.
Jadi kecepatan ratanya segini, waktunya segini. Sekian. Selanjutnya kembali kita coba yang bagian GLBB. Di bagian yang GLBB, strukturnya masih sama, di mana di sini akan ada sebuah rumus, di sini penjelasan dan juga rumus dasarnya. Yang mana di sini juga ada simulator GLB. Kalau misalkan kita coba taruh di sini dengan kecepatan awal 20 dan sudut derajat 45 dan kita lakukan tembak, oke. Disinilah hitungannya sudah benar berarti. Dan waktu dan kecepatannya diketahui. Oke. Selanjutnya, di bagian GLBP juga memiliki kedua aspek ini. Yang pertama ada ayo latihan. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa saya sudah menjelaskan bahwa kalau misalkan belum melakukan login, itu ayo latihan tidak akan bisa terbuka. Sebagai contohnya, oke, harus login terlebih dahulu. Kalau misalkan user masih belum bisa memahami terkait rumus dan juga pengaplikasiannya, itu bisa menonton video yang disertakan oleh saya untuk lebih memahami user. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian login. Jadi di bagian login, itu saya tidak akan bisa melakukan login apabila saya tidak memiliki sebuah akun. Contohnya seperti ini. Oh, maaf sebelumnya. Ini akun yang sudah dimasukkan. Oke, coba memasukkan akun yang lain yang belum ada. Contohnya seperti ini. Akun asli saya. Saya masukkan password yang salah. Tidak ada Firebase dalam akun tersebut sehingga pada Firebase tidak mendeteksi sebuah adanya akun. Saya harus melakukan register terlebih dahulu. Saya akan melakukan register. Contohnya Afnan, emailnya pakai yang tadi. Afnan juga, passwordnya saya input aja. Saya akan melakukan register. Kita tunggu beberapa saat. Ketika ada alert sebuah registration successful, please verify your email, maka kita akan harus menuju ke bagian email untuk bisa mengakses. Karena kalau ketika kita belum melakukan verify dan kita mencoba melakukan login, akan ada sebuah alert seperti ini. Oke, kita akan melakukan sebuah verification. Salah email seperti ini. Oh, salah. Maaf, salah email. Oke, saya akan buat lagi. Oke, kita langsung speed up aja. Oke, nanti ketika Filelab sudah memberikan email verification, nanti akan muncul email verification pada Gmail dan kita harus mengeklik link di sini. Ketika sudah ada muncul your email has been verified, maka baru kita bisa mengakses Filelab dengan menggunakan akun yang sudah kita register. Oke, kita coba melakukan register menggunakan akun yang tadi. Oke, login successful. Ketika di sini, kita diberikan benefit bahwa kita bisa menekan ayo latihan sekarang. Ketika menekan ayo latihan, itu akan muncul sebuah latihan soal di bawahnya yang berbeda ketika sebelumnya yang tidak muncul. Nah, ketika kita menjawab, ada fitur tambahan di sini, yaitu coba kita menjawab salah satu aspek, ternyata salah, dan juga salah. Yang soal kedua benar. Dan saya merasa overwhelmed terkait pengerjaan ini, dan saya ingin beristirahat. Tetapi, ketika kita mencoba mengakses lagi GLB, kita tidak perlu mengerjakan dua soal tersebut secara berulang. Akan langsung tersimpan dan kita bisa langsung mengerjakannya lagi, tidak dari awal. Kurang lebih seperti itu. Akan tapi, fitur selanjutnya adalah ketika kita berhasil menjawab ketiga soal secara benar, itu akan muncul sebuah pop-up yang mana memberikan rasa nuansa kesenangan dan kepuasan kepada user. Hal tersebut juga bekerja untuk GLB. Kita coba melakukan latihan. Salah. Nah, saya coba kembali. Lalu saya pengen mengerjakan lagi. Oh, nomor 1 dan 2 saya masih salah. Kecepatan awal 10, percepatan 2. Berarti harusnya segini. Oh, yang ini segini. Saya sudah memahami tentang penggunaan GLB dan juga GLBP. Maka dari itu, ketika saya sudah dari web dan juga ingin melakukan logout, di sini juga ada fitur logout. Tinggal melakukan logout dan juga kita akan kembali ke bagian login dan juga kembali ke beranda. Oke. Untuk bagian backend-nya sendiri, di bagian backend itu kita bisa melihat di bagian autentikasi terdapat sebuah akun baru yang bagian atas karena yang bawah tadi salah akun, yang bagian atas yang mana ini menjelaskan tentang autentikasi tadi kita yang menggunakan sebuah akun STD ini.
Di bagian Firestar Database juga akan tertera sebuah data yang mana menjelaskan tentang progres kita, yang mana user sebelumnya di sini dapat dilihat bahwa inilah data saya dan juga user progress saya, yang mana user progress saya sudah menjawab semuanya. Oke, eh, oke. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.